Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengawali kajian ini, marilah kita banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian tasawuf dalam rangka sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tasawuf dalam kelompok tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat syukur. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian syukur. Yang kedua, perintah untuk bersyukur. Yang ketiga, keutamaan sifat syukur. Yang keempat, faedah yang didapatkan oleh orang yang bersyukur. Yang kelima, 3 komponen syukur. Yang keenam, tanda-tanda syukur. Dan yang ketujuh, yang terakhir, cara agar menjadi orang yang bersyukur. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian syukur. Secara bahasa, syukur berarti pujian kepada orang yang memberikan kebaikan atas apa yang dipersembahkan dari kebaikan. Syukur secara istilah itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga bisa kepada manusia. Dengan kata lain, secara sederhananya adalah kita mengucapkan terima kasih. Kita memuji orang yang telah berbuat baik kepada kita atau memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama sufi, misalnya Syekh Ibnu Ajibah mendefinisikan syukur itu sebagai kebahagiaan hati atas nikmat yang diperoleh, diiringi dengan menjadikan seluruh anggota tubuh supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikannya dengan rendah hati. Jadi kita merasa senang mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian
rasa sedang itu diikuti dengan pembuktian dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati Allah. Dan di dalam hati kita adanya pengakuan, kesadaran, dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ini adalah salah satu ibadah batin ya. Jadi yang diperintahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja atau tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah zahir, tapi juga ibadah batin. Di sifat-sifat tahalli yang kita bahas ini sebetulnya lah termasuk dalam ibadah batin. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur bisa kita lihat misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu, ingatlah kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Jadi kufur ini maksudnya adalah kufur nikmat. Kalau tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Yang kedua surah Al-Baqarah juga ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu memang benar-benar menyembah Allah, orang yang menyembah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, ini kita ambil hanya 2 ayat, sebetulnya masih banyak lagi. Ada lagi ayat yang lain yang memerintahkan manusia atau orang yang beriman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan dari sifat syukur. Di antara keutamaan sifat syukur ini adalah sifat syukur termasuk salah satu dari nama dan sifat Allah. Termasuk dalam Asmaul Husna. Bisa kita lihat dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi senantiasa membalas dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah bersyukur itu artinya apa? Bukan Allah memuji kita, bukan, artinya Allah membalas kebaikan kita itu dengan sebaik-baik pembalasan, sebaik-baik balasan. Kemudian surah At-Taghabun ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu maha mensyukuri lagi maha penyantun. Jadi syakur ini adalah termasuk salah satu Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang menunjukkan
menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur ini juga sifat dari para nabi. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Keturunan orang yang telah kami bawa bersama Nuh di dalam bahtera, ya. Bersama Nuh yaitu di dalam bahtera yang selamat dari banjir Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya ia, yaitu Nabi Nuh, adalah seorang hamba yang bersyukur. Berikutnya surah An-Nahl ayat 120 sampai 121 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Syakiran li an umih ijtabahu wa hadahu ila syiratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat yang taat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan ia tidak pernah menjadi orang yang musyrik, dan ia tidak menjadi orang yang musyrik. Ia senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Berikutnya hadis dari Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW jika sholat, baginda berdiri sehingga kulit baginda merekah. Karena lama berdiri itu ada kulit kakinya ini ya, pecah mungkin ya di bagian tumit, bagian kaki ya. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan sehingga begini? Bukankah Allah telah mengampuni kesalahanmu? Rasulullah menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku senang atau bukankah semestinya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi maksudnya begini, Nabi ini ibadahnya sangat kuat. Ceritakan bahkan ada yang mengatakan kakinya pecah ya, tumitnya, atau ada yang mengatakan kakinya bengkak, kaki baginda Nabi ini. Lalu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Padahal engkau seorang Nabi yang maksum, yang dijaga dari perbuatan dosa, yang telah dijamin masuk surga. Kenapa terlalu serius ya, terlalu kuat untuk beribadah? Nabi mengatakan, bukankah semestinya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan bahwa syukur adalah salah satu sifat para nabi yang mesti kita teladani. Yang ketiga, syukur ini berkekalan hingga ke surga. Ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering dibaca ya di doa setelah salat ini ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam
wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka dalam surga itu yaitu penduduk surga, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami. Dan ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam sejahtera. Dan akhir doa mereka adalah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara sekalian alam. Jadi orang-orang yang para ahli surga nanti dalam surga, setelah masuk surga mereka juga mengucapkan syukur, bersyukur kepada Allah. Itulah akhir doa mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, sifat orang beriman. Di syukur ini sifat orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara. Fakana khairallah. Wa in asabathu dharra sabara. Fakana khairallah. Yang artinya sungguh menakjubkanlah urusan seorang mukmin. Karena setiap urusannya semuanya baik. Ia tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin yang sejati. Jika dia mendapat musibah, jika ia ditimpa musibah, jika dia mendapat kesenangan, sarra, dia bersyukur. Dan itu baik bagi dirinya. Jika dia tertimpa kesusahan, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Jadi ini yang Nabi katakan idealnya sifat orang beriman. Orang beriman itu sungguh menakjubkan. Ini orang beriman yang sejati, kata Nabi. Semua urusannya itu baik. Baik ketika ditimpa musibah maupun ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar dan itu juga baik bagi diri. Berikut yang kelima, syukur. Sifat syukur ini adalah sifat yang bernilai tinggi. Apa buktinya syukur ini bernilai tinggi? Tidak banyak manusia yang bisa mencapai makam syukur. Atau tidak banyak manusia yang bisa memiliki sifat syukur ini. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Di Allah sendiri mengatakan seperti itu. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur itu. Ini membuktikan bahwa syukur itu adalah sifat yang bernilai tinggi. Karena sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi itu sangat susah jalan untuk sampai kepadanya. Sukar mendapatkannya. Banyak halangan dan rintangan untuk mencapainya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, faedah yang didapatkan oleh orang yang bersyukur. Yang pertama adalah menjadi sebab ditambahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, Allah berjanji untuk menambahi nikmat kepada kita. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Ayat ini sering dibaca oleh para ustadz, para penceramah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum awalnya ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahi nikmatku kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi sebab terhalangnya siksa. Ini misalnya dalam surah An-Nisa ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian, mengazab kalian sekiranya kalian bersyukur dan beriman. Dia syukur ini bisa menolak bencana, bisa menolak siksaan. Yang ketiga, orang yang bersyukur akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi wa sayajziyallahu syakirin. Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Yang keempat, syukur adalah menjadi sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan meridai kalian. Allah ridha bagi kalian. Surah Az-Zumar ayat 7. Dan yang terakhir, apa faedah yang dapat oleh orang bersyukur, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, berarti dia menghargai pemberian Allah itu, walaupun sedikit, tetapi dia syukuri, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah tapi tidak bersyukur, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang kelima, 3 komponen syukur. Yang pertama adalah ilmu. Jadi syukur itu diawali dengan ilmu. Apa maksudnya ilmu di sini? Kita mengetahui, menyadari segala nikmat, segala kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang dari selain Allah. Walaupun kadang-kadang nikmat itu datang melalui perantaraan manusia. Atau nikmat itu datang melalui ikhtiar kita sendiri. Tetapi setelah kita mendapatkan nikmat, kita mesti menyadari, kita mesti mengetahui bahwa hakikatnya seluruh kebaikan yang kita terima itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kalian itu semuanya adalah dari Allah. Jadi jangan kita sampai menjadi Qarun ya. Jangan sampai kita mencontohi Qarun. Qarun ketika diberi kekayaan oleh Allah yang berlimpah. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmuku, karena kecerdasanku, karena strategiku. Ini contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah.
Jadi kembali saya ulangi, tidak ada satu nikmat pun melainkan datang dari Allah. Walaupun kadang-kadang nikmat itu pada zahirnya datang melalui manusia atau melalui usaha kita sendiri. Yang kedua, sikap. Komponen yang kedua adalah sikap. Apa yang maksud dengan sikap di sini? Kita merasa gembira dan membesarkan Allah yang telah memberi nikmat kepada kita. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kita merasa senang. Kemudian kita mengagungkan Allah dan merasakan, menyadari betapa hinanya diri kita, betapa fakirnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gembira karena mendapatkan nikmat itu suatu sikap yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah dengan kurnia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan atas dasar itu hendaklah mereka bergembira. Jadi kita bergembira, gembira ini didasarkan atas nikmat Allah. Rasa senang, rasa gembira yang disandarkan kepada mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka itu adalah suatu sikap yang terpuji, bukan yang tercela. Jadi tidak masalah ya, gembira itu mungkin bisa kita zahirkan dengan cara apa? Dengan cara bikin acara ya. Bikin acara makan-makan misalnya. Kita undang teman-teman, nih saya dapat nikmat dari Allah. Saya senang, saya gembira. Maka saya menjamu teman-teman atau tetangga. Bikin acara makan-makan. Itu contoh orang yang mengungkapkan, menzahirkan rasa gembiranya karena menerima nikmat dari Allah. Ini sering ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang dapat nikmat, lalu dia buat dijamu, misalnya tetangga, buat acara makan-makan. Tadi traktir teman-temannya karena rasa senang. Ini suatu perbuatan yang terpuji. Komponen yang ketiga adalah amal. Amal ini yang pertama tentu kita dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah. Dan setelah itu kita menggunakan segala nikmat kepada hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat syukur. Menggunakan nikmat kepada hal-hal yang Allah ridai dan tidak menggunakannya kepada hal-hal yang Allah murkai, yang Allah tidak suka, yang Allah haramkan. Misalnya kita diberi nikmat mata. Kalau kita mensyukuri nikmat mata, gimana caranya? Apa buktinya? Kita menggunakan mata ini untuk hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Al-Qur'an ya. Kita baca Al-Qur'an kan melihat aja, kalau kita ini ya orang yang sempurna penglihatannya, tentu kita lebih baik membaca Al-Qur'an itu dengan melihat teksnya. Walaupun kita hafal, lebih utama kita baca Al-Qur'an itu dengan melihat mushaf.
Jadi kita gunakan mata ini untuk melihat Al-Quran, melihat kitab-kitab, melihat buku-buku ilmu ya, berkaitan dengan ilmu yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Dan kita hindari mata kita ini untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain ketika kita diberi nikmat harta misalnya. Bagaimana bentuknya mensyukuri nikmat harta itu dari aspek amal? Yang pertama, kita gunakan harta itu untuk kewajiban kita. Ya Allah wajibkan kepada diri kita. Kalau seorang lelaki, seorang pria, ya lelaki itu Allah mewajibkan menafkahi keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Ini yang pertama. Jadi membelanjakan harta untuk menafkahi istri dan anak-anak itu adalah termasuk hal yang Allah ridai. Karena itu adalah kewajiban dari seorang suami, seorang ayah. Kemudian apalagi kita gunakan harta ini untuk sedekah misalnya, kita bayar zakat, ya, infak, wakaf dan lain-lain. Dia menggunakan harta di jalan yang Allah ridai. Ini adalah contoh mensyukuri nikmat dari aspek amal. Jangan kita gunakan uang ini untuk hal yang Allah haramkan. Misalnya uangnya dibawa untuk berjudi, main chip, ya, beli chip, judi online, baik itu judi offline, atau digunakan untuk beli miras, atau digunakan untuk hal-hal yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik itu tidak mensyukuri nikmat, itu termasuk dalam kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam tanda-tanda syukur. Apa tanda-tanda orang itu bersyukur? Yang pertama adalah dia merasa gembira dengan adanya nikmat pada diri, yang mana ianya memudahkan jalan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesadaran dalam dirinya, ada rasa senang, rasa gembira Allah telah berikan nikmat kepadanya. Yang mana dengan nikmat itu memudahkan jalan untuk beribadah kepada Allah. Dia merasa senang, alhamdulillah. Dengan segala nikmat yang Allah berikan ini, saya bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memujinya dengan lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan dengan lisan, diiringi dengan kesadaran dalam hati. Betapa banyaknya nikmat yang Engkau telah berikan kepada hamba ya Allah. Di syukur itu seperti itu. Bukan hanya sekedar di lisan ya. Kalau kita ucapkan di lisan alhamdulillah, tapi hati kita tidak ikut menghayati syukur itu artinya apa? Itu artinya omong kosong. Nilainya tidak ada, kosong. Di ucapan alhamdulillah ini sering ya kita ucapkan ketika kita dapat nikmat, sesuatu keberuntungan yang baru, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Di alhamdulillah yang kita ucapkan dengan lisan itu jangan hanya sampai sekadar lisan. Tapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah,
maka hati kita ikut menghayati ucapan itu. Apa yang dihayati dalam hati? Kita menyadari ini adalah nikmat pemberian dari Allah. Saya katakan tadi, kita mendapatkan rezeki melalui perantaraan orang lain. Nah, jangan sampai kita lupa. Jangan kita hanya melihat nikmat yang kita terima dan kita melupakan sang pemberi nikmat. Ini tidak boleh. Mungkin ini sering ya, kita dapat hadiah misalnya ketika kita masih remaja, ya, dapat hadiah dari orang tua, diberikan apa-apa. Kita senang diberikan sesuatu oleh orang tua, diberikan hadiah. Kita senang. Lalu mulut kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ini belum pasti ini ya, walaupun mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, ini belum pasti hati kita ingat Allah. Jadi yang dianjurkan itu seperti apa? Mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi hati kita ikut menghayati. Walaupun ini hadiah dari orang tua secara zahirnya, tapi hakikat ini adalah nikmat dari Allah. Saya senang, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Nah, ini kesempurnaan dari ucapan syukur dengan lisan. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini tanda orang yang bersyukur. Dia berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Orang yang bersyukur, dia tidak berat untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini salah satu cara ya, bagaimana, apa resepnya, apa tipsnya kalau kita merasa berat kepada Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah. Ingat betapa banyak Allah curahkan nikmatnya kepada kita. Misalnya nikmat mata. Berapa harga mata? Kalau kita nggak ada mata, betapa susahnya. Kita lihat orang-orang yang Allah uji dengan kekurangan tunanetra misalnya. Coba dibayangkan. Andainya saya tidak bisa melihat seperti tunanetra, betapa susahnya saya. Jadi nikmat mata, satu nikmat saja yang kita kaji, nikmat mata itu sangat-sangat bernilai, sangat berharga, sangat mahal. Tidak bisa dibeli ya, kalau kita kehilangan nikmat mata, nikmat melihat ini, tidak bisa dibeli penglihatan. Nah, insya Allah dengan demikian kita akan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Di orang-orang yang bersyukur itu dia tidak berat untuk beribadah, merasa ringan untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, membesarkan nikmat sekalipun nikmat itu kecil. Ini tanda orang yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukur itu adalah orang yang menghargai setiap nikmat Allah walaupun kecil. Ini orang yang insya Allah mendapatkan keridaan Allah. Artinya dia menghargai pemberian Allah walaupun kecil. Ini bisa kita analogikan ya dengan kita sama manusia misalnya. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, hadiah itu tidak seberapa. Tapi bagi orang menerima begitu dihargai. Kita melihat tanda-tandanya pemberi kita ini dihargai. Misalnya ketika kita kasih hadiah pakaian kepada seseorang, kita melihat pakaian yang kita beri itu dipakai oleh orang tersebut.
Ini menandakan atau membuktikan bahwa pemberian kita itu dihargai. Walaupun misalnya hadiah yang kita berikan itu bukanlah pakaian yang mahal, pakaian sederhana misalnya. Nah, gitulah orang yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dia memandang besar nikmat tersebut. Yang kelima, menggunakan nikmat kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas tadi, yaitu syukur dari aspek amal. Jadi Allah beri kemurahan rezeki, ya. Dia belanjakan harta itu kepada hal yang Allah ridai. Dia tidak kikir, ya, menjadi orang yang dermawan, mudah membantu orang yang sedang kesusahan, mudah membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, janda-janda tua. Kemudian juga dia misalnya diberi kemurahan harta, pergi menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, itu semua adalah hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh, cara agar menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita walaupun bersyukur kepada Allah, dalam pandangan kita hakikatnya nikmat itu dari Allah. Tetapi jika nikmat itu Allah berikan kepada kita melalui tangan makhluk, tangan manusia, maka kita juga mesti berterima kasih kepada orang tersebut. Nabi SAW bersabda, la yashkurillaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi berterima kasih kepada manusia itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita renungkan mungkin di waktu-waktu yang luang, ya. Kita merenung betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sejak kita dari kandungan, semenjak kita berada dalam perut ibu sampai sekarang, betapa banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima. Yang pertama adalah nikmat keberadaan kita, nikmat wujud, nikmat eksistensi. Kemudian kita diciptakan dengan fisik yang sempurna. Kita memiliki dua tangan yang lengkap, memiliki dua kaki yang lengkap, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Jadi panca indera kita lengkap. Ini nikmat Allah yang sangat tinggi nilainya. Dan juga Allah berikan rezeki semenjak kita dilahirkan sampai sekarang. Alhamdulillah kita tidak kekurangan makanan misalnya. Sampai sekarang masih bisa makan. Allah beri rezeki harta dan lain-lain. Jadi kita dengan demikian kita tidak melupakan nikmat Allah. Kita menyadari dengan perenungan itu ternyata sungguh luar biasa banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima. Dan perenungan ini akan mengantarkan kita kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, di mana dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Gitu kita sejak dari perut ibu kita ya. Kita lahir ke dunia tanpa tidak mengetahui apa-apa. Allah beri kita kedua orang tua yang memiliki kasih sayang, membesarkan kita, mendidik kita, mengantarkan kita sampai dewasa. Ini renungan yang perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini juga cara agar kita bersyukur. Kalau kita, jadi ada hubungan antara sifat qanaah dengan syukur. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang bersyukur. Sebaliknya, kalau kita selalu merasa kurang, artinya kita tidak menghargai apa yang telah kita miliki, maka ini sulit bagi kita menjadi orang yang bersyukur. Yang keempat, melihat orang yang kurang bernasib baik atau kurang kemampuan. Ini yang saya singgung tadi ya. Misalnya ketika kita melihat ada tunanetra, maka di situ kita membawa ke diri kita betapa besarnya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada saya berupa panca indera penglihatan. Di sini karena nikmat itu biasanya disadari ketika dia sudah tidak ada. Jadi ketika kita tidak membandingkan kepada orang lain, kita dalam keadaan cukup, dalam keadaan sehat, di situ kadang-kadang manusia tidak menyadari betapa besarnya nikmat Allah yang telah ia terima. Ketika dia hilang nikmat ini, di situ baru kita rasakan. Misalnya ketika kita sakit ya, itu kita merasakan betapa tingginya nilai sehat itu. Jadi kita melihat orang-orang yang berkurang, yang nasinya kurang baik atau kurang kemampuan, orang cacat misalnya, kita bandingkan ke diri kita, di situ kita akan merasakan betapa tingginya nilai nikmat Allah yang telah kita terima. Orang misalnya ada yang diberi bagian atau nasib cacat misalnya. Tidak ada tangan, tidak ada kaki misalnya. Coba kita perhatikan. Mereka tetap happy, tetap gembira. Ini harusnya buat kita mikir. Orang yang gak ada tangan, dua tangannya tidak ada. Bahkan empatnya gak ada, dua tangan tidak ada, dua kaki tidak ada, tapi mereka ini tetap happy, tetap gembira, tetap optimis menjalani kehidupan. Bandingkan dengan diri kita yang lengkap seperti ini, maka akan melahirkan rasa syukur. Alhamdulillah, Kau telah beri hamba anggota tubuh yang lengkap. Jadi dengan membandingkan diri kita dengan orang tersebut, ini akan melahirkan penghargaan kita kepada nikmat Allah yang telah kita terima. Dengan kata lain, akan mengantarkan kita kepada
sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesimpulannya, syukur adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk salah satu ibadah batin yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa adanya rasa syukur. Syukur itu diawali dengan penghayatan, kesadaran akan nikmat Allah yang telah kita terima. Kemudian dilanjutkan dengan sikap, dan yang terakhir ditutup dengan amal, yaitu dengan menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang Allah ridhai. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita, Allah beri kita inayah, pertolongan, agar kita menjadi orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan sampai Allah memberikan perlindungan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin bertanya, kita persilakan.